the man behind the gun. Nah, itu filosofinya apa? Bahwasannya manusia itu sangat penting sekali. Setinggi-tingginya teknologi tanpa diawaki oleh personil yang profesional tentunya nothing. War using technology make it easy to win the battle. Go, go, go! Halo, apa kabar Anda? Kembali bersama saya Grace di podcast inspiratif Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Ucapan James Cameron tadi erat kaitannya dengan narasumber kita kali ini. Beruntung sekali saya dapat berbincang-bincang dengan beliau. Kalau boleh saya personifikasikan, narasumber kita kali ini adalah Bapak para prajurit teknokrat TNI Angkatan Laut di masa kini. Beliau adalah Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dan STTAL Laksamana Pertama TNI Dr. Muklas STMM. Komandan, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Beliau adalah Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dan STTAL Laksamana Pertama TNI Dr. Muklis STMM. Terima kasih Komandan telah hadir di studio Nusantara Sagoro 1. Munijin putra kelahiran Belawan. Belawan, betul. Lahir besar di Belawan. Iya. Komandan? Separuh-separuh lah, 50-50. Wah, bangga sekali warga atau masyarakat Sumatera Utara memiliki komandan STTAL. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang STTAL, izinkan kami mengajak penonton untuk menyaksikan penayangan video mengenai STTAL agar pemirsa dapat menyelami lebih dalam mengenai STTAL berikut ini. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut merupakan badan pelaksana pusat Markas Besar Angkatan Laut yang berlokasi di Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur. Sejarah singkat STTAL diawali dengan terbentuknya Lembaga Penyelidikan dan Pengembangan Angkatan Laut pada tanggal 6 Maret 1961 yang diketuai oleh Letkol Laut Elektronika Erik J.W. Suparna dan mengalami perubahan pada masanya sebagai berikut. Lembaga Ilmiah Angkatan Laut pada tahun 1962, Institut Ilmiah Angkatan Laut pada tanggal 15 Maret 1966, Pendidikan Ilmiah Angkatan Laut pada tanggal 15 April 1976, yang kemudian pada tahun 1988 diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Pada tahun 2014, seiring dengan validasi organisasi Kobangdikal, di mana STTAL sebagai badan pelaksana pusat, maka STTAL menjadi sebuah perguruan tinggi yang mandiri di bawah Markas Besar Angkatan Laut. Dari masa ke masa, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tetap meningkatkan profesionalisme SDM TNI Angkatan Laut yang selalu berjiwa jelas Veva Jaya Mahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Saya Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Dr. Muklis STMM, mengucapkan selamat datang di kampus prajurit teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya. STTAL memiliki visi menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, bidang kemaritiman, kemiliteran, dan keangkatan lautan, guna terwujudnya SDM teknokrat yang unggul dan kemandirian alat utama sistem senjata. STTAL memiliki struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, meliputi komandan dan wadan STTAL. Unsur pembantu pimpinan, meliputi sekretariat lembaga, departemen akademik, departemen personil, dan departemen perencanaan dan logistik. Unsur pelayanan, meliputi akun dan satuan markas. Unsur pelaksana, meliputi Direktorat Pasca Sarjana, Direktorat Sarjana, Direktorat Diploma, kelompok dosen,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu, Komandan Korps Mahasiswa, Pustaka, Pusat Bahasa, dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebagai lembaga perguruan tinggi, STTHL mengemban tugas tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, STTHL membuka 3 program studi yang terdiri dari Direktorat Pasca Sarjana, meliputi Prodi S2 Analisa Sistem dan Riset Operasi, serta S2 Oceanografi. Direktorat Sarjana meliputi Prodi S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Manajemen Industri, dan S1 Hidrografi. Direktorat Diploma meliputi Prodi D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektro, D3 Teknik Informatika, dan D3 Hidrooceanografi. STTHL didukung dengan berbagai macam fasilitas pendidikan yang terdiri dari fasilitas ruang kelas, meliputi ruang kelas S2, ruang kelas S1, ruang kelas D3, dan ruang kelas gabungan. Fasilitas ruang pertemuan, meliputi auditorium Gedung Pulau Nipa, auditorium Gedung Pulau Marore, dan ruang rapat. Fasilitas perpustakaan, fasilitas laboratorium, meliputi sejumlah laboratorium bidang teknik mesin, bidang teknik elektronika, bidang teknik industri, bidang teknik informatika, bidang hidrooceanografi. STTHL juga didukung dengan laboratorium komputer dan laboratorium pusat bahasa. Ruang pameran hasil penelitian dosen dan mahasiswa STTHL. Ruang podcast, ruang musik, fasilitas asrama mahasiswa meliputi Mes Rais, Mes Arjuno, dan Mes Kampus STTHL Hidros. Fasilitas sarana ibadah yang terdiri dari Masjid Al-Furqon, ruang ibadah, dan Pura Jalawira Adiguna. STTHL juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga. Di bidang penelitian Sivitas Akademika STTHL berperan aktif dalam menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kegunaan yang tinggi dalam memecahkan setiap problematik yang dihadapi TNI Angkatan Laut secara terukur, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi pengembangan alutsista dan industri pertahanan dalam negeri. Pengabdian kepada masyarakat, STTHL menindaklanjutinya dengan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke berbagai daerah, terutama di daerah pesisir, dengan objek masyarakat maritim yang diselaraskan dengan visi dan misi STTHL yang mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan teknologi tepat guna, penyuluhan wawasan kebangsaan, bakti sosial, donor darah, smart leadership. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut selalu berkomitmen untuk senantiasa terdepan dalam menghasilkan SDM prajurit teknokrat yang berinovasi, menguasai iptek, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman
guna mewakili alutsista yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk mendapatkan SDM mahasiswa yang siap dididik di kampus STTAL, maka dilaksanakan rekrutmen melalui jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa yang dilakukan secara selektif dan profesional, yang meliputi proses seleksi administrasi, dilanjutkan dengan tes psikologi, tes akademik, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan jasmani. Selanjutnya, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti matrikulasi dan orientasi mahasiswa sebelum melaksanakan proses perkuliahan sesuai jurusan yang dipilih. Dalam upaya pendidikan, STTAL telah menerapkan berbagai metode pembelajaran yang berbasis teknologi yang didukung dengan learning management system yang efektif, efisien, dan berdaya tarik. STTAL dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan telah menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi mitra, baik negeri maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri. Setelah menempuh pendidikan dengan masa studi yang ditetapkan, pada akhirnya para mahasiswa dapat mengikuti wisuda sebagai magister teknik untuk program S2, sarjana untuk program S1, dan ahli madya untuk program diploma 3. Dharma Vidya Adiguna, Jalesweva, Jaya Mahe. Prajurit Teknokrat STTAL. STTAL. Dharma Vidya Adiguna. Nah, itu tadi sekilas tentang STTAL, dan hari ini bertepatan dengan Disnatalis ke-74 STTAL tahun 2025. Izinkan kami segenap kru Naval Untold Story mengucapkan selamat dan sukses untuk STTAL. Semoga Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dharma Vidya Adiguna. Bulan Maret ini sepertinya bulan berkah bagi STTAL. Betul. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dan bertepatan juga tanggal 9 Maret bertambah 1 tahun usia komandan. Dan kami ingin tahu bagaimana komandan memaknai 1 tahun bertambahnya usia, baik usia komandan maupun usia STTAL, institusi yang komandan pimpin saat ini. Komandan. Tentunya saya bersyukur masih bisa, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Dispenal dalam rangka untuk turut serta mensosialisasikan menyangkut terkait apa itu STTAL. Kami berterima kasih. Kemudian menyangkut terkait dengan apa itu STTAL, tentunya STTAL merupakan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang didirikan sejak tahun 1966, tepatnya 15 Maret 1966. Ini merupakan kita terima kasih juga kepada para pendahulu kita, para senior kita yang telah berupaya istilahnya untuk mendirikan ini, karena ini merupakan suatu pemikiran yang futuristik. Saya rasa karena pada tahun 1964 itu sudah ada ide yang dipelopori dan diinisiator oleh Bapak Menpangal, dalam hal ini oleh Laksamana Martadinata. Itu sangat baik sekali, karena pada era itu sudah ada pemikiran yang sangat ke depan. Kemudian terrealisasi baru tanggal 15 Maret 1966 yang bertepatan di lokasinya di Cipulir. Nah, kemudian pada tahun 1985 kita pindah ke Bumi Moro Surabaya di bawah Kodik Latal. Kemudian pada tahun 2014 kita berdiri sendiri menjadi suatu badan pelaksana pusat dari Mabesal. Kemudian pada tahun 2013 kita juga mendirikan lagi, menambah prodi dari S1 menjadi S2, yaitu ASRO, Analisis Sistem Riset Operasi. Kemudian pada tahun 2023 kita juga menambah satu prodi S2 yaitu hidrografi. Itulah kira-kira perjalanan singkat terkait dengan STTAL. Baik Komandan, dari tahun 66 hingga sekarang 74 tahun. Why is education is important? Kenapa pendidikan ini penting khususnya bagi TNI Angkatan Laut, Komandan? Oke ya, secara umum bahwasanya pendidikan itu adalah untuk membangun, istilahnya membentuk manusia dalam rangka untuk berkembang menjadi seorang yang manusia untuk mempunyai nilai kompetensi
ya nilai kompetensi diri. Kemudian karena apa? Karena pada saat di pendidikan itulah masing-masing personil itu mendapat pendidikan, penambahan wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dia punya nilai kompetensi sehingga diharapkan akan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya, kayak gitu ya. Kemudian juga menyangkut terkait dengan pembentukan karakter, di situ ada juga ya. Kemudian 3 juga kita juga tidak menghilangkan juga menyangkut terkait dengan pendidikan keselamatan jasmani. Sehingga di STL juga walaupun pendidikan yang berbeda dengan pendidikan yang ada di Kodiklatal, AL, kemudian juga yang ada di Siskual, itu adalah pendidikan yang sifatnya vokasi. Kalau STL ini khusus yaitu pendidikan akademik. Tetapi dalam menghasilkan hasil didik, outputnya tetap terkait dengan tanggap, tanggon, dan tringginas. 3 elemen itu tetap menjadi output dari hasil didik kita. Komandan tadi sempat menyinggung bahwa pendidikan yang berbeda dibandingkan lembaga pendidikan yang ada di TNI Angkatan Laut. Mungkin bisa lebih spesifik lagi, Komandan, di mana perbedaan di STAL ini? Perbedaan antara vokasi dan akademik, sebenarnya pada pemirsa juga sudah paham, itu menyangkut terkait dengan perbedaan persentase antara teori dan praktek. Kalau di vokasi itu biasanya 70% praktek, 30 teori. Kalau kita terbalik, 70% teori, 30 praktek. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menanamkan kemampuan analisis. Jadi kita pada tataran tingkat analisis bukan lagi sebagai tingkatan operator dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Sehingga analisis. Kemudian juga menyangkut terkait dengan lulusannya, ini juga berbeda. Kita hampir sama dengan perguruan tinggi di luar, mendapat gelar yaitu sarjana teknik. Sudah sama dengan pendidikan ini? Sama persis, karena kita pada dasarnya menginjak pada 2 aturan, yang ada aturan di TNI ataupun TNI Angkatan Laut maupun kalau sekarang Mendikbud ya, Mendikti ya. Tadi di awal saya menyebutkan Dharma Vidya Adiguna. Apa sebenarnya arti dari Dharma Vidya Adiguna itu, Komandan? Oke, satu persatu. Dharma berarti pengabdian, Vidya itu ilmu, kemudian yang ketiga dan Adi itu baik, kemudian guna berguna. Jadi diharapkan STL itu adalah tempat menimba ilmu dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi seorang sehingga bisa mengimplementasikan ke dalam penugasannya secara baik dan berguna bagi TNI Angkatan Laut maupun bangsa dan negara. Nah, tadi di awal ketika menonton video itu saya melihat simbol-simbol yang tampak dari logo STL itu. Nah, kalau berfoto itu selalu berfotonya di depan simbol-simbol itu. Apa maknanya, Komandan? Oke, makna itu kebetulan kami juga yang menciptakan. Karena berawal dari pengalaman, kami waktu pertama kali menjabat Komandan STL, kami berkunjung ke ITS. Kemudian pada saat berfoto, foto secara umum, kemudian foto yang kedua, ITS. ITS itu punya simbol. Begitu kita diminta foto, STL simbolnya apa? Kok tidak ada? Maka pada saat itu juga secepat mungkin kami mencarilah simbol yang identik dengan STL, yaitu lambang begini. Nah, ini punya filosofi dasar ya. Pertama kalau kita lihat, kalau kita main tembak-tembakan, anak-anak kan begini simbolnya, dor. Nah ini kan dengan 1 laras. Nah, kalau kita 2 laras, nah, makanya kita disebut di STL itu prajurit teknokrat. Jadi 1 laras itu prajurit, laras kedua adalah teknokrat. Yang kita memegang prinsip bahwasanya laras 2 itu lebih bagus daripada. Kalau kita lihat film-film koboi itu kan ada 2 laras itu kan daya hancurnya cukup tinggi, kan gitu ya. Nah, sehingga harapan kita tidak meninggalkan ajazi kita sebagai prajurit di STL itu, tetapi kita menambah lagi menjadi seorang teknokrat. Itu yang pertama. Kedua, kita juga punya jargon dengan 3 yang ini, yaitu cerdas berpikir, kemudian pandai berbicara, dan semangat berkarya. Makanya begini. Komandan, mungkin bisa diulas lagi pendidikan apa saja tadi sudah Komandan sebutkan dari sejarah yang ada di STAL. Oke, macam-macam prodi yang ada di STL, yaitu prodi D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektro, kemudian D3 Hidrografi, kemudian kita menginjak S1. Untuk D3 ini untuk strata Bintara ya? Iya, Bintara awalnya, tetapi mulai sejak tahun lalu, ya, ini juga kebijakan dari pimpinan untuk intake dari D3 itu bisa dari Tamtama,
dengan syarat bisa lulus dan syarat pendidikannya juga SMA. Karena kita ketahui bersama bahwasannya input dari Tamtama sekarang hampir sebagian besar itu kan SMA. Sehingga diberi peluang untuk bisa sama-sama mempunyai peluang sama dengan Bintara untuk melaksanakan pendidikan D3 di STL. Nah, kesempatan yang bagus ini buat strata Tamtama. Oke. Berikutnya kemudian S1-nya? Nah, kemudian S1 hampir sama juga, S1 teknik mesin, teknik elektro, kemudian teknik informatika, kemudian teknik manajemen industri. Itu yang S1-nya. Kemudian S2 hanya baru 2 kita teknik analisis sistem riset operasi, kemudian S2 hidrografi yang ada di Jakarta. Jadi sebagai informasi STL ini ada bertempat di 2 tempat, yang pusatnya ada di STL di Moro Kerembangan, yang kedua ada di Kodamar di Kelapa Gading. Itu hanya 1 prodi hidrografi. Baik di situ ada D3, S1 maupun S2 hidrografi. Komandan, sebenarnya seberapa pentingnya sih keberadaan STTL ini bagi TNI Angkatan Laut? Dan yang berikutnya adalah apakah lulusan dari STTL ini bisa menggunakan gelar yang dapat untuk dilanjutkan dalam kuliah baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Oke, kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sekali ya. Dalam rangka kita mengemban tugas TNI Angkatan Laut yang cukup istilahnya high teknologi, tentunya kita harus juga menyiapkan kan gitu. Kalau kita lihat latar belakangnya, kenapa istilahnya pendidikan di STL itu diperlukan? Yang pertama kalau kita lihat perkembangan teknologi, satu jenis kapal saja. Mulai pertama saya masuk di TNI Angkatan Laut, itu masih ada kapal-kapal yang sifatnya manual kan gitu ya. Kapal Ratulangi, Patimura, Imam Bonjol dan lain sebagainya. Itu yang digerakkan secara manual. Kemudian kita mengadakan pembelian alutsista. Naik 20 tahun kemudian, tahun 80 itu ada yang disebut dengan Corvette class yang seperti Patahila, Malahayati, Nanala, itu sudah berbeda itu teknologinya kan gitu ya. Kemudian kita menginjak lagi pembelian ke 20 tahun kemudian, era-era tahun 2000 yang disebut kita kenal dengan Sigma Class, itu juga teknologinya berbeda lagi kan gitu ya. Kemudian lagi tahun 2020 ya kan, dia KRI Diponegoro CS itu ya. Nah itu juga memerlukan kemampuan personil dalam rangka untuk pengawakan penyesuaian dengan teknologi. Apalagi sekarang kita lihat bersama ada nanti 2 fregat ya dari Italia, Prancis itu. Ya, Italia. Nah, itu kan merupakan teknologi yang baru juga yang harus kita siapkan sumber daya manusianya. Lantas, apa upaya yang dilakukan oleh STTL untuk mewujudkan STTL ini sebagai pusat pendidikan dan pengembangan iptek pertahanan? Oke, tentunya banyak sekali ya terkait dengan dasar-dasar kita untuk memperkuat suatu lembaga pendidikan yang kita sebut dengan 10 komponen pendidikan ya, mulai dari anggaran sampai dengan kurikulum. Nah, perkuatan-perkuatan yang selama ini kita berupaya dalam rangka untuk memperkuat ya. Selain yang dari tadi ya, termasuk juga sarana prasarana juga kita tingkatkan yang selama ini, termasuk juga menyangkut terkait dengan era saat ini yang kalau kita lihat di mana-mana sudah ada orang bilang smart class dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah beberapa tahun yang lalu pada saat saya menjadi komandan STTL mendapat dukungan dari pimpinan untuk mendirikan smart class. Jadi kita juga punya smart class baik dari D3, S1 maupun S2. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan mutu dari pendidikan STTL. Kemudian juga alin-alungin ini juga tidak kalah pentingnya dalam rangka untuk mempercepat kemampuan para mahasiswa sekalian untuk mengimplementasikan apa yang ada yang teori. Tentunya percepatan itu diperlukan alin-alungin. Deskripsikan atau beri gambaran kepada kita seperti apa kemampuan smart class yang ada di STTL, Komandan? Oke, tentunya di dalam rangka kita melaksanakan pendidikan. Sekarang era sudah perubahan dari manual ataupun tradisional menjadi yang sifatnya digital. Nah, ini juga tuntutan JI juga, zona integritas juga. Nah, sehingga kita berupaya bagaimana digitalisasi ini juga ada di STTL, terutama menyangkut terkait dengan misalnya dalam rangka untuk penjelasan sudah menggunakan tidak lagi whiteboard itu atau lagi kapur tulis dan lain sebagainya ya. Sudah ditinggalkan itu ya. Kemudian juga beberapa video dalam rangka kita whiteboard itu secara otomatis juga bisa melaksanakan pembelajaran sifatnya video dan sebagainya untuk mempercepat. Kemudian juga bisa dilaksanakan apalagi
kemarin kita terjadi COVID, sehingga tidak ada kendala kalau kita punya smart class, sehingga dimanapun mahasiswa, dimanapun dosen berada itu bisa digunakan dari smart class itu. Kemudian kita share ke para laptop-laptop yang ada di para mahasiswa sekalian, sehingga kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan berkumpul itu bisa diatasi dengan smart class. Berikutnya Komandan, ini kan tiap bulan ada saja perkembangan teknologi ya Komandan, ada AI dan lain sebagainya. Tentunya STTAL ini memiliki skala prioritas ya. Ada kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi STTAL agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Bagaimana STTAL menghadapi ini, Komandan? Betul sekali, menyangkut terkait dengan perkembangan. Jadi terkait dengan kurikulum itu menyangkut terkait dengan kebijakan, perkembangan teknologi, ilmu dan teknologi kan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kala waktu. Ini juga menyangkut terkait dengan teknologi, apapun yang ada di luar, kita berupaya lah istilahnya untuk mengadop. Seperti adanya perkembangan yang saat ini cyber misalnya ya. Nah, kita sudah berupaya untuk mengimplementasikannya di teknik informatika. Kemudian ada lagi artificial intelligence. Kita juga sudah berupaya untuk memberikan materi-materi, termasuk juga kita mengadakan alin terkait dengan AI itu, sehingga kita bisa lebih cepatlah dalam rangka untuk memahaminya. Ini Komandan, kami mendapat bocoran ini Komandan. Okay. Ada grand design yang kami dapatkan untuk sekolah atau bentuk baru dari STTAL di daerah Kenjeran. Kami melihat grand design-nya sangat keren sekali Komandan. Okay. Kami tertarik, ini sepertinya sudah mulai dipersiapkan di era Komandan. Mungkin bisa dibocorkan Komandan buat kami. Oke, kita pertama-tama terima kasih ya seluruh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Terima kasih atas kepada pimpinan yang telah lebih aware terkait dengan STTAL, yaitu memberikan lahan di Kenjeran di dalam rangka untuk melaksanakan pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Nah, sebenarnya ini juga tuntutan di aturan Dikbud menyangkut terkait dengan luas lahan. Kalau kita lihat kondisi yang ada di STTAL itu kan cukup sempit dan sebagainya, apalagi menyangkut terkait dengan Green Campus. Sebenarnya ada tuntutan juga dalam di pendidikan tinggi mengenai Green Campus. Kalau kita dengan luas lahan terbatas itu juga kan kurang memungkinkan. Nah, sehingga kita harapkan dengan adanya grand design kita juga dengan luas areal yang cukup luas diberikan, nah kita juga bisa memaksimalkan terkait dengan Green Campus dengan menanam pohon-pohon, dengan gedung yang kita coba kita naikkan ke atas, sehingga perbandingan antara luas gedung dengan luas lahan terbuka tentunya lebih besar luas lahan terbuka. Nah, itu juga berdampak terkait dengan kenyamanan. Dalam suatu teori menyebutkan bahwasanya kita lebih bisa menerima istilahnya transfer knowledge ya. Nah, itu apabila kondisi lebih nyaman, sehingga kita berupaya lah. Makanya juga kita sudah berupaya juga untuk mengasihkan seluruh kelas yang ada di STTAL, sehingga harapannya transfer knowledge yang ada di kelas itu dapat diterima dengan baik. Ya, apabila kita bandingkan dengan sumu, gerah dan sebagainya itu kan juga mempunyai kendala terkait dengan transfer ilmu. Ya. Ini luar biasa ya Komandan ya. Di saat pendidikan membangun gedung, membangun sarpras, STTAL sudah berpikir untuk go green ya, untuk berpikir untuk masa depan bumi. Apakah itu mungkin sudah melalui penelitian juga kan, mengingat STTAL ini kan sekolah teknokrat begitu ya Komandan ya. Kenapa lebih maksudnya bersahabat dengan bumi sehingga memikirkan go green ini Komandan? Tentunya terkait dengan go green itu sebenarnya amanah dari pemerintah juga, di mana kampus-kampus juga ada istilahnya perlombaan lah ya terkait dengan kampus terbaik, dalam arti yang go green-nya itu ya, meliputi dari aspek-aspek lingkungan gitu, kebersihan, penggunaan misalnya plastik dan lain sebagainya. Makanya menyangkut terkait dengan kondisi sekarang, kita juga berupaya istilahnya melaksanakan penanaman pohon ya. Kami sudah punya tradisi lah, setiap siswa yang masuk istilahnya maupun keluar itu wajib istilahnya menyumbangkan minimal 1 pohon untuk ditanam. Itu kita laksanakan hampir tiap tahun dalam rangka untuk go green. Kemudian juga dalam rangka go green itu juga kita
memberikan istilahnya penggunaan minimal penggunaan plastik ya, dengan kita punya setiap mahasiswa itu punya tumbler ya, udah dicap STTL sudah, jadi tidak ada pergantian. Itu juga meminimalkan juga terkait dengan beban kerja daripada pelayan. Jangan sampai dia terlalu banyak beban kerja selama di STTL, sehingga harapannya lebih praktis gitu ya, sehingga dia bawa tumbler resmi dipakai dan digunakan. Ini kampus sudah diperluas, fasilitas dilengkapi. Kalau melihat ini tentunya STTL sudah siap untuk mengikuti validasi organisasi yang lebih tinggi lagi. Bagaimana menurut Komandan? Kami selaku Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Angkatan Laut yang mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan pimpinan yang sudah mengajukan menyangkut terkait dengan validasi organisasi. Kita ya mohon doanya juga ini menyangkut terkait dengan keluarnya. Ini kita tinggal menunggu saja hasil dari keputusan dari pimpinan teratas menyangkut terkait dengan validasi organisasi. Karena mungkin dirasakan oleh pemimpin menyangkut terkait dengan mungkin pertimbangan dari aspek mungkin siswanya juga, kami ada tamtama, bintara, perwira, bahkan ada yang berpangkat letnan kolonel. Kan kemudian juga strata pendidikan D3, S1, S2 mungkin pemikiran pimpinan sudah layak lah untuk sebagai pimpinan, atau kalau di luar disebut rektor itu pada tataran validasi organisasi bintang 2, mungkin begitu. Sekali lagi terima kasih. Ya, luar biasa perkembangannya, akhirnya di 74 tahun ini ada kabar baik, STTL akan meresmikan, mudah-mudahan ada S3-nya ya Komandannya. Kita sesuai dengan renstra kita itu tahun 2026 sudah kita rencanakan. Ya, ini kan menyangkut juga mengapa tidak sesegera mungkin, ini juga pertimbangan menyangkut terkait dengan lulusan S2 ini juga harus kita tampung juga ya. Sehingga kita sudah menghasilkan beberapa lulusan baru kita buat S3. Kan nggak bisa kita buat S3 langsung tanpa melalui suatu pentahapan. Karena kalau siapa muridnya, sementara kan keharusan S3 itu harus S2. Berarti ini sudah bersiap untuk bintang 2 ya Komandan, pemimpin dari STTL ini ya Komandan? Ya tergantung putusan pimpinan ya. Mudah-mudahan secepatnya. Ini sudah masuk TW1 2025. Bulan depan sudah mulai persiapan masuk mahasiswa baru ya Komandan? Iya betul. Bagaimana kesiapannya untuk menyambut mahasiswa baru? Oke, pada dasarnya kita selalu siap menyambut yang baru. Kita berharap juga menyangkut terkait dengan intake. Jumlah pendaftar ini banyak lah yang berminat. Ya, seperti halnya kalau kita lihat PTIK itu kan, para polisi kan istilahnya kalau berusaha semaksimal untuk melaksanakan kegiatan pendidikan PTIK. Nah ini yang saya lihat budaya itu belum terlalu ini yang ada di Angkatan Laut. Nah ini juga menyangkut berbagai pertimbangan ya. Kalau kami sempat sounding menyangkut terkait dengan ini, mungkin terkait dengan lamanya penugasan, mungkin juga menyangkut terkait dengan finansial, karena tunjangan jabatan juga tidak ada, tunkin juga turun, nah sehingga pertimbangan-pertimbangan. Nah juga kami pada kesempatan ini juga berharap juga ini menjadi perhatian pimpinan juga dalam rangka untuk secara finansial tidak ada penurunan menyangkut terkait dengan finansial, mungkin dengan solusi menaikkan istilahnya uang saku, uang buku dan lain sebagainya, sehingga ada motivasi. Itu yang kami terima dari para intake perwira maupun bintara. Tapi sekolah di STTL itu gratis ya Komandan ya? Gratis, betul. Bahkan disiapkan asrama, iya, makan ya Komandan? betul. Iya. Harusnya tidak ada alasan dong bagi para prajurit kita untuk bersekolah di STTL ya Komandan? Oh ya betul ya. Karena istilahnya kita berharap kalau kita lihat ya, misalnya salah satu contoh misalnya korup mesin istilahnya sudah dididik 3 tahun di AL, kemudian ditambah lagi pendidikan di STTL, tentunya ini akan lebih profesional juga ya. Ini juga menyangkut terkait dengan visi misi dari juga Bapak Kasal kita dalam rangka untuk pengembangan SDM yang profesional dan unggul tentunya, yaitu salah satu bagaimana kita untuk profesional, tidak ada kata lain ya harus melalui pendidikan dan latihan tentunya. Mengenai persyaratan Komandan, bagaimana untuk menjadi mahasiswa di STTL? Oke, persyaratan untuk D3 itu bisa tamtama dan bintara. Kemudian pangkat terendah KLS, kemudian di bintara sertu gitu ya. Kemudian juga sama ini juga menyangkut
koal juga bisa. Kadang-kadang beberapa waktu yang lalu kami juga menyelenggarakan terkait dengan sosialisasi. Kadang-kadang ada juga beberapa yang tidak paham karena melihat kok nggak ada koal, dianggap tidak ada. Yang sekarang ini sudah ada koal beberapa, kemudian ada juga dari Angkatan Udara, dari Wara yang sudah bergabung ya. Jadi kami harapkan juga para koal juga yang berminat, termasuk juga PNS. Ya, termasuk PNS juga secara seratanya disesuaikan gitu ya. Kemudian juga S1 juga ya harus pangkat minimal Let2 gitu kan gitu ya. Kemudian sampai begitu juga S2 juga. Ya, S2 tentunya sudah S1, kemudian pangkat juga maksimal Letnan Kolonel. Tentunya pendidikan di STTL ini bisa untuk sekolah lanjutan ya Komandan ya. Misalnya yang pertama bisa untuk Bintara, yang Bintara untuk Perwira, itu kan sudah bisa memenuhi persyaratan ya Komandan ya. Bisa, jadi pimpinan juga sudah memberi peluang juga, ya bahkan memprioritaskan istilahnya lulusan Tamtama Bintara juga dengan standar yang berbeda dengan yang rekan-rekan lain karena dia punya gelar akademik dan sebagainya. Jadi sudah memberikan peluang yang cukup besar bagi para lulusan D3, termasuk juga mau Diktukpa juga itu akan diberikan kemudahan prioritas dari pimpinan tentunya. Bagaimana dengan yang S1 atau S2 yang untuk setara Sesko, Komandan? Oke, ini kan kita juga disetarakan, menyangkut walaupun istilahnya pendidikan akademik, tetapi juga menyangkut terkait dengan kesetaraan juga disetarakan, gitu kan. Kalau S1 itu disetarakan dengan di Spespa, ya, kemudian S2-nya di Kelapa, gitu. Tinggal di Matra saja ya, Komandan? Iya, betul. Nah, tentunya ini juga bisa untuk sekolah ke luar negeri ya, Komandan ya? Bisa, jadi ijazah kita juga diakui oleh kemanapun istilahnya, iya. Apa sudah ada kerjasama, Komandan? Sedang menjajaki ya, Komandan? Iya, sedang menjajaki, iya. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa umum atau adik-adik kita yang dari lulusan SMA atau lulusan S1 ingin ke S2, apakah mungkin kedepannya diberikan peluang untuk bersekolah di STTAL? Nah, pada dasarnya kita selaku Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menerima kan gitu ya, sebenarnya secara ini. Namun menyangkut terkait dengan aturan dari Kemenkyu, menyangkut terkait penggunaan anggaran, jadi sekolah kedinasan itu hanya diberikan kepada kalau kita Angkatan Laut, dalam hal ini TNI ataupun PNS Kemhan, itu saja. Kalau dari umum belum boleh untuk saat ini. Tapi untuk saat ini. darat, laut, udara, boleh ya. Boleh, 3 angkatan plus Polri, PNS bisa juga. Komandan mungkin bisa bercerita supaya teman-teman TNI dan polisi lainnya tertarik ini di STTAL. Apa sih yang menarik atau yang berbeda di STTAL ini dibandingkan sekolah teknologi yang ada di universitas umum atau swasta lainnya? Oke, tentunya STTAL ini mempunyai keunggulan juga dibandingkan kalau kita pendidikan di luar ya. Kalau pendidikan di luar itu hanya satu aspek, tanggap saja kan gitu ya, tanggap saja, dia intelijensinya saja yang ditingkatkan. Tetapi kalau kita tidak, 3 elemen itu ya, tanggap, tanggung, terginas, peningkatan intelijensi, kemudian juga kepribadian juga, kemudian juga menyangkut terkait dengan keselamatan jasmani juga terjaga. Sehingga setelah dari pendidikan di STTAL, ya misalnya dia akan melanjutkan ke Sesko, istilahnya misalnya dalam bidang-bidang akademik juga sudah mampu, kemudian keselamatan jasmani juga terjaga. Karena pada tataran tingkat ke atasnya tes-tes itu juga 3 elemen itu juga di ini kan, sehingga kesiapan itu juga ada. Yang pertama itu, kemudian kedua juga menyangkut terkait dengan beberapa kegiatan yang ada di STTAL yang menyangkut unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini juga baru kami laksanakan. Kalau dulu kami sekolah di STTAL kan gitu ya, belajar PR, mengerjakan, kemudian memaparkan, itu saja gitu ya. Sekarang sudah ada unit kegiatan mahasiswa, bahkan ada 15 bidang. Ya, unit kegiatan mahasiswa taekwondo, jitsu, kemudian penelitian gitu ya, unit kegiatan mahasiswa drone misalnya gitu, karya tulis dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk juga dengan unit kegiatan mahasiswa band, kami juga punya band yang disebut dengan prajurit patriot band, kami juga punya ini.
Sebenarnya saya cukup insecure ya Komandan, kalau saya bergaul dengan teman-teman saya, nanti kalau ada yang lulusan STTAL, kita pasti sudah kelompokkan. Iya. Ini bahaya ini orang pinter ini. Sebenarnya kita sudah ada gap seperti itu ya Komandan untuk teman-teman lulusan STTAL, karena kita sudah tahu kalau lulusan STTAL pasti punya kualifikasi lebih dibandingkan prajurit biasa. Jadi kami sebenarnya cukup bangga Komandan. Jadi kami pernah bersekolah dan bareng dengan teman-teman yang lulusan STTAL, pasti teman-teman lulusan STTAL ini sudah punya kualifikasi sendiri. Nanti kasih di sini ya, pasti itu sudah makanannya. Intinya lulusan STTAL ini memiliki kualifikasi khusus bagi kami di lingkungan TNI Angkatan Laut, dan tentunya tidak tertutup kemungkinan bagi prajurit TNI Polri lainnya silakan bergabung ke STTAL. Dan ini sudah setara ya Komandan ya, pendidikannya setara untuk para perwira, setara di Kelapa, di Svesta, bahkan Desko ya Komandan. Sehingga boleh kita menunggu untuk bergabung di STTAL. Nah Komandan, di akhir-akhir pendidikan itu pasti mahasiswa akan menghasilkan output atau produk, dan beberapa produknya itu sudah diakui oleh TNI Angkatan Laut menjadi produk unggulan. Mungkin Komandan bisa cerita beberapa tahun belakangan ini hasil produk dari mahasiswa Komandan. Oke, hasil produk dari mahasiswa, setiap mahasiswa pada saat mengakhiri kegiatan perkuliahan tentunya sebagai syarat kelulusan juga, dia kan diwajibkan dalam rangka untuk membuat suatu tulisan, naskah, skripsi, tesis gitu ya, yang sesuai dengan aturan-aturan Diknas juga ya, dikti ya, aturan dikti. Kemudian juga beberapa sebagian besar juga bisa membuat suatu produk ya, prototype dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di TNI Angkatan Laut. Penugasan banyak, misalnya bagaimana kita membuat suatu live craft, istilahnya dalam rangka untuk apa? Life buoy untuk melaksanakan penolongan. Kalau dulu kita lihat ini kan merupakan konsep yang bagus lah ya. Kalau dulu bagaimana kita berupaya menolong orang yang tenggelam gitu ya, dengan melempar lampung gitu ya, sekuat-kuatnya kita berapa ratus meter kan gitu ya. Kalau gitu ya. Namun dengan ide dari para mahasiswa STTAL itu untuk menempatkan motor di dalam life buoy itu, kemudian bisa secara remote control dikirimkan ke yang bersangkutan bergerak, sehingga diharapkan ini dapat lebih optimal jika dibandingkan. Juga begitu juga menyangkut terkait dengan sistem-sistem kontrol lainnya, banyak juga kita menggunakan, termasuk juga bagaimana kita membuat sistem alarm kontrol kebakaran yang bisa mendetek di mana tempatnya dengan suara kebakaran di sini, titik ini dan lain sebagainya gitu, sehingga lebih cepat, tidak melihat asap dari mana. Apabila kalau kita lihat kejadian kebakaran itu asap udah di mana-mana, kita tidak tahu posisi. Kalau dia bisa menyampaikan informasi itu di ruang mana dan lain sebagainya. Iya, itu merupakan salah satu ini. Nah, bertepatan dengan Disnatalis 74 tahun 2025, tentunya ada harapan Komandan terhadap STTAL, mungkin bisa disampaikan. Oke, harapan kami istilahnya termasuk juga harapan kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang menyangkut para prajurit di luar sana, baik dari Tamtama, Bintara maupun perwira tentunya. Marilah bergabung ke Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, karena ini merupakan tuntutan sebenarnya kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita ini merupakan salah satu juga realisasi terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga kita breakdown terkait dengan Astacita yang keempat juga, dari Presiden Prabowo dan Wapres Bapak Gibran, itu juga menyebutkan menyangkut terkait dengan perkuatan pembangunan sumber daya manusia, kemudian sains dan teknologi dan pendidikan. Menyangkut terkait dengan implementasi dari Perintah Panglima TNI, prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Tentunya bagaimana kita profesional, tentunya harus melalui lembaga pendidikan. Sehingga ini sangat realistis lah apa yang dilaksanakan oleh STTAL tentunya. Kemudian juga kita membreakdown juga yang baru-baru saja terkait dengan HUT TNI Angkatan Laut yang dinyatakan oleh Bapak Kasal kita, menyangkut terkait dengan
peningkatan kemampuan, ya, peningkatan kemampuan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, termasuk juga dari aspek intelijensi maupun terkait dengan kemampuan-kemampuan yang lain selain alutsista. Nah, ini itu tentunya merupakan progres yang perlu kita realisasikan di dalam rangka mendukung terkait dengan direktif daripada pimpinan-pimpinan itu ke dalam realisasi dan implementasi di lapangan tentunya. Ya, kita harapkan dengan banyaknya yang bergabung dengan kita tentunya juga meningkatkan terkait dengan profesionalisme dari seluruh prajurit TNI Angkatan Laut maupun TNI. Kita sudah memasuki akhir dari pertanyaan kita, Komandan. Apakah ada yang ingin Komandan sampaikan atau tambahkan di luar dari pembicaraan hari ini? Oke, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan menyangkut terkait dengan yang sering kita lihat ya, the man behind the gun. Nah, itu filosofinya apa? Bahwasannya manusia itu sangat penting sekali. Setinggi-tingginya teknologi tanpa diawaki oleh personil yang profesional tentunya nothing. Kemudian apa yang sudah saya sampaikan ke para mahasiswa kami dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembekalan ataupun kuliah umum, saya sampaikan bahwasannya the war without technology is like boiling. Nah, apakah kita mau istilahnya peperangan ya dibully oleh lawan? Karena kita ketahui bahwasanya peperangan itu banyak jenisnya. Salah satu asimetris, yaitu peperangan yang terjadi perbedaan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Ya, seperti ini juga terjadi pada saat kita dekade tahun 45. Nah, saya rasa itu boiling lah istilahnya ya. Belanda itu punya senjata brand dan lain sebagainya, kita apakah kita masih tetap itu? Nah, itu akan terjadi apabila kita tidak mengisi istilahnya kemampuan para prajurit kita dengan teknologi. Ya, apalagi sekarang secara nyata juga pimpinan sudah membuat statement terkait dengan salah satu visinya adalah modernisasi. Ya kan gitu ya, itu termasuk juga dari Panglima TNI. Nah, bagaimana kesiapan kita untuk menerima alutsista tanpa diawaki oleh pengawal yang kompeten ya, nah, tentunya itu. Kemudian ada lagi yang saya sampaikan kepada para mahasiswa, yaitu war using technology make it easy to win the battle. Ya, pemirsa, war using technology make easier to win the battle. Laksamana Pertama TNI Dr. Mukhlis STMM. Terima kasih Komandan. Luar biasa kami mendapat sudut pandang yang berbeda dari bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan sekaligus pelindung kehidupan laut di dalamnya. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai bertemu kembali di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut. Naval Untold Story. Go, go, go! Dharma Pidya Adiguna. Jaya Lasveva. Jaya Mai.